Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada kesempatan ini kita berjumpa lagi, di mana seperti biasanya saya ingin kembali berbagi kepada saudara tentang firman Tuhan. Dan pada kesempatan pada kali ini, firman yang akan kita bahas kali ini kita ambil dari Markus 16 15 sampai dengan 18. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus muridnya. Yesus terangkat ke surga. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, karena di dalam ayat bab 16 ayat 15 sampai dengan 18 ini sangat menarik sekali, ya. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui, khususnya bagi kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang beriman dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam ayat 15, ya, kita mulai ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, saudara-saudaraku terkasih, ada 4 ayat di sini. Ini yang akan saya bagikan kepada saudara sekalian dimanapun berada. Yang akan kita bahas yang pertama adalah kita bahas dari ayat 15. Yesus mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya. Saudara-saudara yang terkasih yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, saya kembali mengingatkan kepada saudara, ketika saat ini saudara benar-benar sungguh-sungguh mengimani Tuhan Yesus, bahwa Anda atau saudara benar-benar murid Kristus, di mana dalam ayat 15 ini mengajak kita saudara, kembali ia tegaskan di sini, ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah sabdaku saudara kepada segala makhluk. Artinya kita yang percaya dan yang beriman kepada Yesus Kristus, ini menjadi tanggung jawab bagi kita. Ya, ini menjadi tugas bagi kita yang percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus, untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jangankan ke seluruh dunia saudara, ya, di tempat saudara tinggal atau dimanapun saudara, ya, ini menjadi tugas dan kewajiban saudara untuk memberitakan firman Tuhan. Saya kembali ingatkan kepada saudara, ya, dalam ayat 15 ini Tuhan Yesus mengutus saudara, mengutus kita yang beriman dan percaya, supaya kita mewartakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Jangan selalu sibuk dengan dunia ini saudara. Jangan selalu memikirkan tentang dunia ini. Tapi setidaknya luangkan waktu sedikit saudara untuk mewartakan firman Tuhan. Kalau saudara baca pada awal mulanya Tuhan menciptakan, bahwa 6 hari Tuhan menciptakan, dan 1 hari yang ke-7 adalah Tuhan, saatnya Tuhan memberkati. Artinya ada 6 hari kita bekerja untuk dunia saudara, dan cuma 1 hari. Masa 1 hari ini kita tidak bisa manfaatkan, di mana hari itu hari
yang penuh dengan kuasa, hari yang penuh dengan kemuliaan, bahwa di mana Tuhan memberkati segala ciptaan, karena Ia telah menyelesaikan segala tugas. Hari ketujuh itu hari Sabat, saudara. Itu hari Minggu. Dan hari seperti ini saatnya kita untuk mewartakan firman Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti yang biasa kami lakukan adalah bahwa di mana kita selalu berkumpul, mengajak saudara teman-teman kita untuk kita bersekutu di dalam Kristus, bersatu, belajar untuk mengenal firman Tuhan, saudara. Semoga di dalam ayat 15 ini, ya, saudara bisa memahaminya. Dan di dalam, kita lanjut ayat 16, saudara. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudara yang terkasih, tugas kita adalah untuk mewartakan firman Tuhan. Ya, kita bersaksi bahwa keselamatan itu datang dari Allah, yaitu melalui Yesus Kristus dosa kita dipulihkan, kita dibebaskan. Saudara, kita bersaksi tentang kebenaran ini, mewartakan kabar sukacita ini, bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita, saudara. Kita mewartakan, barang siapa percaya, ya, akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum, saudara. Percaya dan tidak percaya bukanlah tugas kita, saudara. Bukan urusan kita, tapi itu urusan Allah kita, Sang Pencipta kita, Yesus Kristus. Tetapi di sini tugas kita di dalam ayat 15, saudara, bahwa tugas kita untuk menyampaikan kabar sukacita ini, ya, tentang keselamatan ini kepada setiap orang yang kita jumpai di mana kita berada. Banyak cara yang kita lakukan, saudara, untuk kita menyampaikan, ya, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Sekarang saya kira zaman semakin meningkat, semakin maju. Teknologi yang semakin maju saat ini, banyak yang kita pergunakan, media-media yang kita gunakan. Seperti ini dalam video-video begini. Membuat video-video seperti ini. Supaya apa, saudara? Supaya apa yang disampaikan, diperintahkan oleh Yesus Kristus untuk mewartakan firman Tuhan terlaksana di dalam kehidupan kita. Dan melalui media-media seperti ini, ya, orang bisa melihat dengan cepat, merespon. Itu adalah salah satu cara. Banyak juga cara yang lain yang kita lakukan sekarang. Banyak cara lain yang kita lakukan. Itu tergantung kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa Tuhan menegaskan kepada mereka, ya, kepada mereka yang kita wartakan tentang kebenaran firman ini, ya, kepada orang-orang, mereka percaya itu, ya, itu sudah menjadi hak atau kuasa Tuhan Yesus sendiri. Ketika mereka percaya, maka mereka akan diselamatkan. Mereka tidak percaya, saudara, mereka akan dihukum. Itu sudah diatur. Nah, saudara-saudaraku terkasih, di dalam ayat 17, dia kembali menjelaskan tentang dari ayat 15 sampai ayat 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Nah, saudara-saudaraku terkasih, saya bertanya, apakah saudara benar-benar percaya kepada Yesus Kristus? Apakah saudara benar-benar murid Yesus?
Apakah saudara benar-benar mengimani Tuhan Yesus? Yang artinya pengakuan kita, iman kita, artinya kita percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Yang pengakuannya bukan hanya di atas mulut saja, tapi benar-benar dari dalam hati kita. Yang artinya bahwa kita, saudara, sungguh benar-benar mengimani Tuhan Yesus. Bahwa saudara benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi di sini dijelaskan saudara, ya, tanda-tanda ini, ya, yang percaya, tanda-tanda ini, ya, akan menyertai orang-orang yang percaya, saudara. Itu apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi namanya, demi nama Yesus. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka, saudara. Bahasa baru. Ya. Apakah saudara, pertanyaan begini, ya, ketika saudara benar-benar percaya, apakah saudara pernah dipanggil, ya, di dalam pelayanan apapun bentuk, terutama dalam pengusiran? Karena di sini menjelaskan tanda-tanda ini akan menyertai bagi mereka yang percaya. Artinya yang percaya akan mengusir setan-setan demi nama. Pertanyaan, apakah saudara bisa atau pernah mengusir setan demi nama Yesus dan setan akan pergi? Ini pertanyaannya, saudara. Dan saya mengingatkan kepada saudara, ketika saudara pernah mengalami hal-hal, misalnya dalam pelayanan, bahwa di mana saudara menunjukkan iman saudara dan mengusir setan, saya mengingatkan, ketika setannya tidak pergi, perlu saudara koreksi diri sendiri, perlu lihat jauh ke dalam diri. Berarti saudara harus menyadari bahwa iman saudara masih perlu ditambahkan atau ditingkatkan, ya, supaya menjadi kuat. Berarti iman saudara masih sedikit yang sangat diperlukan untuk ditingkatkan. Ya. Agar apa, saudara? Bahwa pengakuan mulut saudara terbukti bahwa saudara bisa mengusir setan. Ketika iman saudara meningkat, bertumbuh, semakin bertambah, semakin kuat. Ya. Seperti yang dikatakan dalam firman ini, dalam ayat 17 ini, saudara. Maka saudara akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Maka mereka akan pergi, saudara. Itu karena apa? Karena saudara benar-benar mengimani Yesus dengan benar. Bukan hanya pengakuan di atas mulut saja, tetapi di dalam tindakan saudara. Semoga saudara paham sampai di sini. Ini sangat penting bagi kita penginjil, bagi kita pewarta, ya. Ini sangat penting untuk bagi kita. Banyak, ya, seperti dalam pengalaman pribadi saya, saudara, dalam pelayanan, ya, banyak dalam pelayanan yang sudah lakukan. Ada beberapa dalam pelayanan saya, yang dimana, saudara, ketika kita mengimani Tuhan, saudara, dulu pertama dalam pelayanan saya itu pertama kali, saudara, bahwa ada orang yang sedang kemasukan roh jahat. Padahal waktu itu, saudara, ya, saya merasa bahwa saya benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Saya percaya, itu pengakuan mulut saya. Tetapi saya tidak tahu, saudara, apakah pengakuan mulut saya ini, ya, sesuai dengan
perbuatan saya. Dan pada saat itu saudara, saya tidak menyangka, ya, ketika saya berdoa ada reaksi yang luar biasa terjadi, bahwa di mana roh itu merasakan panas yang luar biasa. Padahal saya hanya meletakkan tanganku di atas kepalanya saudara, itu dia merasakan kepanasan seperti dibakar oleh api. Ketika saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, maka ia segera keluar dan pergi. Saya tidak menyangka saudara. Tapi saya saat itu bersyukur dan berterima kasih. Ya. Karena Tuhan mau memakai saya, memakai pribadi kita untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Terutama mereka yang sakit. Dan saat itu saya merasakan sukacita yang besar saudara. Dan ketika saudara pun punya pengalaman seperti ini, ya, sangat penting untuk saudara bagikan kepada teman-teman, kepada semua orang, siapapun yang saudara jumpai. Karena ini adalah sangat penting. Saudara-saudara yang terkasih, percaya yang artinya bukan hanya di atas mulut. Percaya yang artinya dari dalam hati saudara, yang saudara tunjukkan di dalam tindakan perbuatan saudara. Yang membuktikan iman saudara itu adalah perbuatan saudara. Anda percaya, saudara percaya kepada Yesus Kristus, ya, itu bisa dibuktikan di dalam perbuatan saudara, di dalam iman saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semoga di dalam 17 ini saudara paham. Ya, kita lanjut. Di dalam ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, sekali lagi ya, saya mau sampaikan ini kepada saudara dan teman-teman sekalian dimanapun berada. Khususnya bagi penginjil, ya, pewarta, ya, siapapun saudara saat ini. Ketika saudara mewartakan firman Tuhan dimanapun berada, jangan pernah gentar dan takut sedikit, ya, karena Tuhan menguatkan kita dalam firman ini. Sekali mereka akan memegang ular, sekalipun minum racun maut saudara, racun yang mematikan, ya, mereka, artinya kita tidak akan mendapat celaka. Dan ketika tangan kita ditumpangkan di atas tangan mereka yang sakit, ya oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka mereka akan sembuh. Bukan karena kita saudara. Tapi yang paling penting, jangan pernah takut untuk mewartakan. Ya. Jangan pernah takut untuk bersaksi tentang Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Melalui media apapun saudara, melalui cara apapun, itu tergantung saudara. Yang mana yang merasa nyaman dan sangat mendukung untuk saudara lakukan. Karena ini sangat penting. Jangan pernah takut. Karena tugas kita adalah mewartakan, bersaksi tentang Yesus Kristus. Seperti yang saya lakukan saat ini. Saya mewartakan firman ini kepada saudara. Membuat video seperti ini. Semata-mata saudara. Bukan karena kepentingan diri sendiri. Tetapi ini untuk saudara semua. Demi kemuliaan Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan. Makanya saya sampaikan ini kepada saudara. Mewartakan firman ini kepada saudara. Dunia semakin tua. Umur kita semakin tua. Maka mari kita manfaatkan waktu yang masih ada, yang tersisa saat ini. Ya, untuk kita wartakan firman Tuhan. Untuk kita bersaksi tentang Yesus Kristus.
Semoga saudara semua dimanapun berada, khususnya bagi penginjil, pewarta, dimanapun, jangan pernah takut saudara. Mari kita sama-sama bersatu untuk bersaksi tentang keselamatan yang datang dari Allah di dalam nama Yesus Kristus. Ya. Seperti yang dikatakan dari ayat 15 sampai 18 ini. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa dia mengajak kita, menyuruh kita untuk pergi mewartakan dimanapun kita berada, siapapun yang kita jumpa, dengan cara apapun yang kita lakukan, kita wartakan, saudara. Dan tanda-tanda ini akan menyertai bagi mereka yang percaya, itu mereka akan mengusir setan-setan demi nama Dia, Yesus Kristus. Itu artinya karena iman dan percaya saudara kepada Yesus Kristus, maka setan akan tunduk, ya, bukan kepada saudara, tetapi kepada iman saudara. Mereka akan tunduk kepada Yesus Kristus. Karena kita ini sebagai sarana saudara. Kita ini sebagai alat perantara berkat Tuhan yang mengalir, ya. Maka roh Tuhan akan turun dan setan pun akan turun. Karena kita mengusir setan bukan demi nama kita sendiri, saudara. Ketika kita melakukan itu, maka setan akan tertawa mengejek kita, bahkan akan menyerang kembali diri kita, saudara. Dan itu akan membuat kita hancur. Tetapi tidaklah demikian, saudara, bahwa kita mengusir setan-setan demi nama Yesus Kristus, ya. Nama yang penuh kuasa, setan pun akan tunduk, saudara. Percayalah, saudara. Dan di sini kembali yang mengatakan, ya, bahwa kita akan memegang ular, saudara, sekalipun meminum racun maut, kita tidak akan mendapat celaka. Itu artinya apa, saudara? Tuhan Yesus menyertai kita karena kita melakukan tugas dan pekerjaan, ya. Maka Ia akan menjaga kita, saudara. Bukan manusia yang menjaga kita, saudara, tapi Allah itu sendiri, Yesus Sang Raja itu sendiri yang akan menjaga kita. Kita tidak akan mendapat celaka. Itu adalah jaminan kita, khususnya pewarta, penginjil. Inilah jaminan bagi kita sendiri. Maka kita tidak akan mendapat celaka. Karena Tuhan Yesus menyertai kita, saudara. Dia tidak akan membiarkan kita celaka. Itu artinya begitu besar kasih Tuhan akan hidup kita, saudara. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita yang melakukan kehendak, yang menjadi saksinya, yang mau meluangkan waktunya untuk mewartakan firman Tuhan, meninggalkan segalanya, saudara, untuk kerajaannya, untuk mewartakan firman, melepaskan yang lainnya, saudara, dan mengutamakan jalan kebenaran ini. Begitu besar kasih Tuhan sehingga Ia tidak membiarkan kita celaka. Bahkan Ia mengatakan sekalipun racun maut, kita tidak akan mendapatkan celaka, saudara. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Ya. Saudara-saudara yang terkasih. Ya. Dan ketika saya ini kembali menguatkan iman saudara, ya, dalam firman 18 ini, dalam ayat 18 ini. Ketika saudara benar-benar beriman, percaya, tumpangkan tangan saudara dan mereka sakit, doakan mereka. Ada Tuhan menyuruh kita di sini, saudara, supaya kita mendoakan mereka sakit, baik dengan secara langsung maupun tidak secara langsung kita doakan mereka, saudara. Kalau dengan secara langsung kita meletakkan tangan kita di atas kepala mereka dan kita doakan, ya, puji Tuhan, ya, dengan berkat dan kuasa Tuhan mereka akan disembuhkan. Tapi ketika tidak bisa didoakan secara langsung, kita bisa serahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Kita doakan dengan cara pribadi kita, saudara-saudara yang terkasih.
Ini sangat penting bagi kita. Inilah satu-satunya yang Allah kehendaki supaya kita lakukan dalam kehidupan ini, saudara. Sekalipun banyak kesibukan-kesibukan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, pekerjaan kita, tugas-tugas yang lain, tetapi inilah yang terutama, supaya kita mewartakan firman Tuhan, supaya kita mau menjadi saksi. Supaya saudara juga diberkati. Siapapun mereka yang mendengarkan pewartaan ini juga akan diberkati dan akan didorong iman mereka supaya mereka pun menemukan terangnya sejati. Mereka akan menemukan keselamatan yang besar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini tentang firman ini yang kita ambil dari Markus 16, 15-18 ini. Ya. Semoga ini dapat membangun iman saudara, mendorong saudara, mendorong semangat saudara untuk semakin melakukan kehendak, mewartakan, bersaksi, dan tidak gentar takut sedikit dengan dunia ini. Bahwa di mana saudara mengutamakan Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah daripada yang lain, dengan selalu mewartakan firman Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan perbuatan yang nyata dari kehidupan saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang beriman dalam Yesus Kristus dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbesar untuk kehidupan saudara hari-hari yang akan datang. Tuhan mempunyai rancangan yang terbesar dan terindah untuk kehidupan kita, saudara. Ya, khususnya untuk kita yang mewartakan firman, kita yang melakukan kehendak, kita yang percaya kepada Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan sudah menyediakan rencana-rancangan yang terbesar. Tidak lain, saudara. Rancangan yang terbesar bukan berarti suatu saat kita akan menjadi orang kaya, suatu saat kita akan menjadi orang sukses, orang hebat, ya, memiliki segalanya. Bukan, saudara, bukan. Ya. Artinya di dalam mewartakan firman Tuhan, ya, kita akan kaya hati, ya. Kaya hati yang artinya, saudara, iman kita akan semakin bertumbuh dan bertambah dalam mengerjakan pekerjaan Kristus, yaitu mewartakan firman Tuhan. Ya. Semakin luas dan semakin membesar, semakin bertambah, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, semakin banyak yang percaya oleh karena pewartaan kita. Itulah yang Tuhan sediakan di hari-hari yang akan datang, bukan yang lain, saudara. Jangan menyangka, ya, ketika saudara mengikuti Kristus, ketika saudara ingin menjadi pengikut Kristus, jangan menyangka bahwa saudara, ya, ke depan mempunyai masa depan yang baik. Seperti contohnya saudara kan kaya, sukses, memiliki segala. Tidak, saudara. Tetapi mengikut Kristus, saudara harus memikul salib. Artinya saudara harus menanggung beban. Banyak persoalan-persoalan yang kita alami, yang kita terima dalam kehidupan kita. Tidak mudah mengikut Kristus, saudara. Tapi ketika saudara bertahan di dalam pengujian, maka saudara akan menerima mahkota kehidupan yang disediakan Allah pada akhir zaman. Itu di kehidupan kekal. Ketika saudara setia, percaya dan bertahan di dalam firman, dengan cobaan apapun, sebesar dan sekuat apapun coba dari dunia ini, tidak akan gentar, tidak akan membuat saudara takut, tidak akan membuat saudara mundur, ya, sedikit. Tetapi saudara tetap buat setia dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh. Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Tuhan tidak membiarkan kita lemah. Tuhan tidak membiarkan kita dikuasai oleh dunia.
ketika kita mewartakan firman Tuhan, iman kita semakin tumbuh, semakin meningkat. Ya, semakin banyak percaya dalam pewartaan kita, semakin banyak yang diselamatkan oleh karena perwartaan kita. Mereka diselamatkan oleh karena firman yang kita sampaikan. Ya, bukan karena diri kita, tetapi karena firman yang kita sampaikan. Ini yang sangat penting bagi kita, saudara. Nah, saudara-saudara terkasih, dimanapun berada, semua ini dapat bermanfaat untuk saudara. Dan saudara semoga saat ini pun diberkati. Manapun saudara, diberkati oleh Tuhan Yesus, supaya saudara pun diutus oleh Yesus Kristus untuk mewartakan firman. Semakin kuat, semakin luas, ya, semakin bertambah iman saudara dalam mewartakan firman Tuhan. Semakin banyak percaya dan diselamatkan oleh karena pewartaan saudara. Itulah yang saya doakan kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa itu akan terjadi ketika saudara benar-benar percaya dan benar-benar mengimani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara terkasih, terima kasih ya atas waktu dan kesempatan saudara berikan untuk mau mendengarkan ya, segala firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga saudara diberkati. Haleluya. Amin. Salam.